jumpa ovum. Bentukannya begini, Bu. Nah ini. Kecil sih, Bu, cuman diperbesar. Ini dia sel induk nih. Sini sudah ada Nur Muhammad di setiap tubuh manusia. Nanti dia berbelah-belah. Makanya sel induk itu setelah berbelah-belah menjadi sel yang banyak. Ya, banyak. Ini teorinya ya. Kita nggak usah hafalin. Cuman saya mau bilang bahwa ini ada landasan ilmiahnya. Ya. Next lagi. Jadi ada dokter Korea yang mencoba ngambil sel induk jantung seseorang. Ya, ini jantung orang udah mau rusak, diambil sel induknya, ya, lewat sumsum tulang belakang. Itu susah banget loh, Bu. Nih stem cell dicari mana sel induknya, baru dimasukin lagi, bersihin, masukin lagi, ya, sehingga jantung yang selnya rusak jadi bagus. Nah, yang unik adalah, oke, next lagi. Jadi ada sebuah wawancara di Al Jazeera Channel. Dokter Korea yang tadi dipertemukan dokter Raja Arab yang juga orang sufi, dan mereka berkesimpulan sel induk itulah Nur Muhammad SAW. Ya, jadi ini bukan kata Aisyah ya, Bu, ini penelitian dari dokter-dokter yang juga sufi, ya, dan ternyata ngambil sel induk itu sudah ada sejak zaman Ibnu Sina, Avicenna, paham ya, Bu? Nah terus ternyata di mana sel induk itu kalau kita mau cari? Ada di plasenta bayi. Makanya sekarang ada budaya plasenta disimpan untuk dijaga stem selnya. Besok-besok yang punya plasenta sakit diambil dari situ. Dan gak cuma punya dia saja, omnya, keluarga adeknya, tantenya, dari ayah, dari ibu juga bisa ambil. Apalagi penyakit autoimun, bisa ambil dari situ. Disimpannya di suhu minus 196 derajat untuk menjaga kualitasnya. Namun itu berbayar, Ibu. Yang paling murah 60 juta sampai 300 jutaan, belum biaya tahunan maintenance-nya. Bisa, Bu. Namun memang harus ada ikhtiar dananya. Dan juga kalau diambil masukin ke tubuh tuh sakit. Ya. Makanya ibu-ibu zaman dulu plasentanya ditanam karena nggak tahu. Untung ada sedikit tuh pusatnya, tali pusat. Zaman dulu kan ibu-ibu tali pusat disimpan kan, Bu? Kalau anaknya demam, direndam air hangat, diminumin anaknya kan? Ternyata itu betul. Kemana, Bu, tali pusat anak ibu, Bu? Saya ada, alhamdulillah. Cuman ilmu ini belum punya dulu. Jadi waktu sakit tetap aja kasih paracetamol. Ibu saya sudah bilang, rendam itu tali pusatnya anakmu. Ibu saya ada orang Makassar kan? Rendam itu tali pusatnya anakmu, kasih minum. Saya nggak paham, kenapa sih? Ah, baru sekarang. Pernah dengar gitu, Bu? Makanya kita nggak boleh ya menentang omongan-omongan orang tua nenek moyang. Terima dulu, kita teliti, ya. Nah sekarang ya, mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad SAW dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita? Ada cara lain selain kita simpan apa? Tadi kan sudah sepakat, cahaya kita dari Nur, cahaya yang keluar dari tubuh kita dari Nur Muhammad. Nah sekarang bagaimana menyambungkan cahaya kita dengan Nur Muhammad? Cahaya Muhammad, dan sekarang Rasulullah sudah ya telah tiada, tentu ruhnya. Ya, next. Itulah maka salah satu dari jutaan yang tersirat dari ayat ya Quran Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Terus apa lagi? Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Kenapa sih disuruh? Dulu kita patuh karena di Quran kita ikuti terus. Sekarang buah kepatuhan kita itulah diteliti bahwa kalau kita salawat, stem cell di dalam tubuh kita nyala. Karena tubuh kita itu dari stem cell. Stem cell itu dari Nur. Maka kalau ibu jantungnya agak sakit, ya, jangan cepat-cepat minum obat dokter dulu. Langsung Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kenapa harus diulang-ulang? Stem cell agak di dalam tubuh. Ini jantung segede itu di agak dalam. Jadi harus diulang-ulang. Kok bisa sampai di jantung? Tadi lewat sistem saraf yang membawa salawat kita. Dan harus diulang-ulang supaya apa? Kena stem cellnya. Kalau stem cell kena, Bu, sel yang rusak digantikan. Maka ibu kalau lutut sakit juga ya. Tadi suruh apa kalau supaya kita tidak ngilu-ngilu lututnya? Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu bayangin, arahkan ke situ. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, Bu. Makanya tadi saya bilang kalau watak ibu lagi angot-angotan, baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Itu anak ibu lagi angot-angotan. Ibu ya punya anak SMP, kita bulan lalu udah belajar kan?
nggak bisa sembarangan ngomong sama anak SMP kan? Mending ibu belai-belai kepalanya, pas dikena wataknya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu. Jangan dikit-dikit nasihatin anak lewat mulut. Anak SMP lewat mulut, ya dia reject. Mending kita bacain salawat. Sini sayang, ibu aku sebel banget, sakit kepala ya. Sini ibu pijetin. Begitu juga suami kita. Kalau ibu disuruh minta pijet, dia kesempatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Betul. Ya Allah. Ya Allah. Dan selain dia bekerja di tubuh kita, ibu, ya, cahaya kita karena dari Nur Muhammad, cahaya kita kan berpendar kan? Yang tugasnya membawa doa, membawa niat. Tapi pada saat ibu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu sinyal saya jumpa Rasulullah. Ayo kita salawat bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ibu, itu stem cell kita semua seneng. Kemudian sinyal kita bawa, ya, salawat kita sampai Rasulullah. Itu makanya Rasulullah kenal kita bu. Badan kasar kita dirumil, tapi badan bioplasmi kita jumpa Rasulullah. Nggak mungkin nggak ada sebuah mekanisme yang membuat Rasulullah kenal semua umatnya. Ternyata lewat salawat itu, apa yang datang? Sinyal, ruh, nur. Tadi nih salawat kita bu, Rasulullah langsung tahu, oh ini ada Aisyah Dahlan datang, ada Ibu Yanti Iwan datang, ada Bunda Ineke datang. Yang ikut salawat tadi ya, yang tadi diam aja enggak. Paham? Makanya mengapa buka doa dengan salawat? Supaya apa? Sinyal kita sampai lapisan langit ke-7. Karena disepakati oleh ulama, ruh Nabi, ruh Rasul, ruh orang beriman disimpan Allah pada saat alam barzah ini di lapisan langit ke-7. Jadi kalau ibu mau doa, mengapa kita diminta salawat dulu? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya? Al-Fatihah ila ruh, gitu ya, kepada Rasulullah, agar sinyal kita dibuka dulu oleh Allah sampai langit ke-7, Bu. Panjang nggak, Bu? Orang 4G aja panjang, apalagi sampai langit ke-7. Ibu punya anak dimanapun di belahan bumi ini, kalau ibu sudah buka doa dengan salawat, sampai sinyal ibu tempat itu. Kalau buatan manusia 4G, kita 40G 40, Bu. Paham ya, Bu? Keren kan? Maka dengan salawat itu saja kita sudah dapat syafaat di dunia, dibantu oleh Allah lewat perantara nabinya, untuk kita memanjangkan sinyal kita. Untuk apa sih? Emang di dunia untuk apa, Bu? Saling memberi pesan. Nah kenapa ibu pegang terus itu gadget? Untuk saling memberi pesan kan? Padahal manusia adalah gadget alam semesta. Kita nggak ada gadget nggak usah takut, Bu. Kita bayangin aja wajah siapa bicara sama dia. Sampai, Bu. Tergantung dia lagi tidur apa enggak. Tapi kalau ibu doain anak atau doain suami, ibu dialog sama suami, ya Allah sampaikan salam rinduku untuk suamiku. Sebut namanya, Bu. Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Oh, harus panjang. Kalau Priyanto aja ada 1000 Priyanto di dunia ini. Nanti dapat semua kan? Nah itu, Bu, saat itu juga suami kita kalau dalam keadaan rileks, ada kuncinya ya, keadaan rileks dia terima. Kalau dia keadaan tegang, kadang nggak terima, dia rileks. Tapi nggak usah juga sampai rumah, ayah rasa nggak tadi aku salamkan rindu? Nggak usah juga begitu. Ngapain sih cek and recheck, kepo banget. Kemudian ya, makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah meminta kita bersalawat. Ya, salah satunya barang siapa membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali dan pada waktu sore sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Gak mungkin ada mekanisme yang tidak menghubungkan kita dengan Nabi saat ini. Apa itu? Badan bioplasmi kita, sinyal kita. Ya Allah. Bahkan salah satu hadis Rasulullah ya mengatakan, kalau ada hambaku bersalawat, ruhku kembali lagi ke jasadku dan menjawabnya. Makanya kalau kita lagi di Raodah, Bu, itu dekat sekali sama Robi, baik jasad dan ruhnya. Mau ke sana, Bu? Yuk. Insya Allah ya, luar biasa ya.